Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, para bapak hadirin sedaya ingkang kula hormati, kita buka bab halaman 13. Halaman 13 sing ngandhap piyambak. Halaman 13 tulisannya Arab niku hurufe. Ingkang ngandhap piyambak niku ndek wingi dugi mriku insyaallah. Niki alhamdulillah mbasa ngaji kok terang nggih. Terang wau ngerji tapi Pak Abu wau sanjang. Iki lek gak teko ya bar ae dhewe ngoten. Ya ngaji kula prinsipe ngaos monggo ngaos. Wong sing teko akeh sing teko saithik mengone cangkem kan nggih padha gitu. Wis pokoke sing penting ditata muga-muga ngomong sak ngomong niki enten manfaate. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Baris kedua saking ngandhap. Ndek wingi kan pun diterangne bahwa ada alamus syahadah. Alamus syahadah itu yang terlihat. Jadi anggota badan niki alamus syahadah. Tetapi kalau kita membicarakan masalah hati, maka niku alamul malakut, alam yang tidak terlihat. Alamus syahadah niku seperti anggota badan, seperti kalau kita ibaratkan seperti bumi. Nah, ada alamul malakut, yaitu alam yang tidak terlihat niku diumpamakan dengan batin atau hati. Maka rusaknya badan kita menjadi potensi untuk merusak hati kita. Bumi kita yang kita rusak, maka menjadi alam ini tidak bersahabat. Contohnya ora berkah, terus nopo banyak musibah alam ini karena dari pergerakan zahir kita atau alam musyahadah. Jadi tenggene Al-Qur'ane dhewe ngimpun kula aturaken bahwa zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Niki baris nomor 2 terusane mongko kapan mengkono mongko ora dawah yen to naha taharatul zahir iku nglabeti marang taharatul batin. Maka jelas sekali bahwa kesucian atau kebersihan zahir itu akan berpengaruh terhadap kebersihan batin. Dene nggone makalah niku enten az-zahir tadullu alal batin. Casing itu menandakan di dalamnya. Wong lek nggih pakaiane resik, lek nggih pakaiane apik, iki wong iki bersih. Niku secara umum nggih, meskipun kadang-kadang tidak selamanya bahwa casing niku bisa mewakili dalamnya. Soalnya zaman saiki kathah casingnya niku Sony, mbasa casingnya niku napa Samsung, mbasa nang jerone dadi Samsul niku enten. Jadi tapi hukum umum itu bahwa zahir menunjukkan batin, luar menunjukkan dalam. Lek njobone iki apik mesti regane larang. Makanya podo-podo kangkunge, podo-podo apele tapi neng supermarket karo neng pasar niku larang supermarket mergo casing niku sae. Mongko dadi nuduhake sucine zahir ing atase sucine batin. Mulane dadi den perintahe metu sekabeh kelawan salat 5 wektu ing dalem sedina sewengi. Maka dengan kesucian zahir dan kesucian batin inilah yang kemudian kita ini diperintahkan salat 5 waktu dalam keadaan suci. Niki menawi kita terangne secara rinci bahwa kita mulai dari alamul misak. Sebelum kita berwujud sebagai makhluk hidup yang bernama manusia, niku kan enten alamul misak. Di alam roh dikumpulkan dijanji kali Gusti Allah, terus bar niku roh niku ditiupne nanggone jasad, nanggone ragane menungso di alam rahim. Kemudian kita dari alam rahim ini keluar ke alam dunia.
setelah keluar ke alam dunia ini kita belum dewasa. Kita ini belum terkena kewajiban melakukan ibadah sholat. Maka ayat niku ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ilas sholat, tenggen ayat yang pertama kula terang wingi, itu ayat apabila kita mau menghadap Allah setelah kita terlena dari tidur kita, setelah kita memasuki alam dewasa, niku enten alamul furqah, alam pembeda antara anak-anak dan dewasa. Selama kita anak-anak kita belum mendapatkan kewajiban. Itu kewajiban orang tua mendidik kita. Kalau kita tidak melakukan sholat tidak dosa karena belum balik. Begitu kita memasuki usia dewasa, niki baru ayat niki diterap nih. Kalau kamu sudah memasuki alam dewasa dan menghendaki untuk sholat, niku ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum. Kalau kamu mempunyai hadas kecil maka wudu. Kalau mempunyai hadas besar mandi, kan ngaten. Karena apa fungsinya niki? Wudu dan mandi itu sarana kita membersihkan secara zahir dan batin. Kadang-kadang mikir le wudu niku hanya membersihkan zahir tok, mboten, sak batine. Kalau mandi itu hanya membersihkan badan saja, mboten, niku sak batine. Maka tujuan kita diperintahkan untuk bersuci, baik itu wudu ataupun mandi, niku kersane kita saged suci zahir batin. Karena apa? Tujuan kita mau menghadap Allah, yaitu sholat 5 waktu. Lek mboten sholat mboten masalah, mboten wudu mboten masalah, tapi kita masih dalam keadaan belum suci. Tapi kalau mau menghadap Allah pada saat kita sholat, diperintahkan untuk bersuci dengan cara wudu. Lah wudu niku fungsine membersihkan zahir. Karena bersihnya zahir ini kita dituntun atau dibimbing kalih kitab menika atau ifut toharoh, sehingga bukan hanya zahir saja yang dibersihkan, tapi batin kita juga dibersihkan. Niku fungsine kita wudu, sholat 5 waktu, untuk melakukan sholat 5 waktu. Sertane iku sholat kelakuan dohir lan kelakuane anggota, kelawan ngadeg ruku sujud iku krana supaya pedhok lan cocok amale dohiril badan kelawan amale qalbur ruhani. Sehingga karena kita ini mempunyai mempunyai badan dan batin yang suci dalam melakukan sholat, maka berdiri kita, sujud kita, ruku kita itu bukan hanya kita menggerakkan anggota zahir saja, tapi akan menjadi cocok, akan menjadi sinergi, sinkron dengan amal zahir dan amal batin atau amal hati. Niki tegese sumangsa ruku sujud badane mongko iya dadi nuduhake ruku sujude qalbur rohani. Jadi maksudnya ruku sujud kita, di samping kita menggerakkan badan, maka ini pun menunjukkan bahwa kita ruku sujud secara hati, secara batin. Pada saat kita ruku, kita akan Kita akan menunduk, kita akan membungkukkan badan, seakan-akan di hadapan kita ada raja di raja, bukan hanya manusia, tapi rajanya manusia, kan? Maka batin kita ikut menunduk. Pada saat kita sujud, kita mencium tanah, karena tanah ini dasar paling bawah, dan anggota tubuh kita yang paling tinggi, paling kita hormati adalah kepala. Kepala kita tempelkan ke tanah yang paling rendah.
Di samping kita itu sujud secara zahir, juga batin kita juga ikut sujud. Mongko ono ngamal zahirul badan iku petuk lakune ilmu syariah. Dan kalau digambarkan lagi bahwa amal badan ini atau amal zahir, inilah yang dinamakan laku syariat. Syariatnya sudah benar. Lan amal qalbur ruhani iku petuk lakune ilmul haqiqah wat thariqah wal ma'rifah. Sementara amal hati kita, jadi kita itu sujud, berarti anggota badan kita sujud itu syariat, tetapi hati kita yang sujud itu laku ilmu haqiqah, thariqah, ma'rifat. Mulane wong Islam niku kan dituntun tenggene agama niku enten ilmu yang wajib kita pelajari. Bahkan Rasulullah mewajibkan kita mencari ilmu, tapi Rasulullah tidak mewajibkan kita itu pinter, mboten enten hadis Quran yang mewajibkan kita itu pinter, mboten enten. Tetapi kalau mewajibkan mencari ilmu niku kathah. Thalabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wa muslimatin. Utlubal ilma walau bisin. Carilah ilmu walau kecina. Kata terus yarfa'illahu alladzina amanu. Kata Quran hadis yang menganjurkan kita untuk mencari ilmu. Bahkan kedudukan orang yang berilmu itu tinggi. Kan utul ilma darajat. Tetapi tidak ada satupun yang memerintahkan kita untuk pinter. Yang mewajibkan kita untuk pinter. Makanya sing penting ngaji. Tapi ngaji yang diperintahkan atau belajar ilmu yang diperintahkan oleh Allah itu mempelajari ilmu syariat. Setelah kita mampu ilmu syariat, kemudian kita menginjak ke hakikat, ke thariqah, napa niku? Hakikat, thariqah, marifat. Jadi tahap-tahapan ini ku enten. Niki secara umum meskipun tiang niku untuk menuju ke hakikat harus lewat syariat secara umum. Meskipun enten sing boten nggih. Kados cerita-cerita zaman riyin. Enten Sunan Kalijaga. Pada waktu ketemu Sunan Bonang akhirnya dincepi napa? Tongkat kon nunggoki. Ya ora salat ya ora apa-apa basa Sunan Bonang moro dadi wali. Ya iki tapi kan ya satu seribu banding satu. Enten Sunan Geseng pohon topo bar dibakar ditinggal karo Sunan Kalijaga umpama. Terus diparani ternyata jadi alang-alang. Akhirnya bingung goleki dibakar alang-alange. Tengah-tengah enek wong sujud. Nah wong sila apa sujud niku gosong kabeh mari dijenengi Sunan Geseng. Itu kan proses-proses semacam itu kan jarang. Tetapi secara umum bahwa hakikat itu dari syariat dulu. Makanya ilmu yang diwajibkan kita pelajari adalah ilmu syariat. Nah syariat niki kalau kita gambarkan seperti ilmu zahir, ilmu badan, pergerakan kita, sujud kita, ruku kita niku syariat. Tapi batin kita baru itu yang dinamakan atau cocok dengan laku hakikat, thariqah, ma'rifat. Lan arah mengkono ngendika para ulama utawi ilmu syariah bloko tanpa hakikat iku suwung atau kotong. Tapi lek syariat tok lek wis awake dhewe syariat wis mantep kok ora apa kita belajar batin untuk memperdalam pergerakan ibadah kita kepada Allah kok ora sampai ke hakikat, kotong. Jadi seakan-akan hampa. Maka sholat yang kita lakukan apabila tanpa didasari dengan hakikat itu seperti aktivitas atau rutinitas yang hampa, yang tidak ada isinya. Lan ilmul hakikat bloko tanpa syariat iku batal lan maghdub. Sementara awake dhewe kok main batin tok tapi tidak menjalankan syariat, ini batal, tidak diterima.
atau bahkan maghdub itu dibenci oleh Allah. Jadi kalau kita mau laku hakikat harus laku syariat. Lek syariat tok tanpa hakikat hampa. Tapi hakikat tanpa syariat batal. Niki dawuh para ulama kan ngaten. Jadi harus sinergi, harus dua-duanya terisi. Maka fungsine wudu adus yang dilakukan oleh kita pada saat mau sholat niku nggih noto awe dhewe, noto awak, noto ati ben madhep ning gone Gusti Allah itu terisi. Jadi mantep cara madhep nang gone Gusti Allah niku. Mongko ilmu hakikat bloko tanpa syariat iku ilmune lakune Yahudi. Ini digambarnya kali para ulama bahwa hakikat saja tanpa adanya syariat itu seperti perbuatan orang Yahudi. Jadi batin tok, melaku batin tok. Sampeyan wis salat, wis tapi batin. Wis apa poso kuning batin, kabeh di batin tok. Iki lho ngeri. Ngerine apa? Dek dilut-dilut batin suwe-suwe setekanan batin. Wis mangan wis batin tapi salat batin. Yo ku om batin oleh awake dhewe ngrasa membayangkan bahwa aku sudah makan merasa kenyang oleh tapi yo mangan ngono lho. Ben gak emah ngono lho. Jadi harus ada upaya zahir dan upaya batin. Nggih, lan ilmu syariat bloko tanpa hakikat iku ngilmune lakune Nasraniyah. Sedangkan kita hanya mengutamakan ilmu syariat tanpa dijiwai dengan hati, itu seperti perbuatan orang-orang Nasrani. Jadi hanya mengandalkan fisik, hanya mengandalkan lahir, hanya mengandalkan logika. Dari gak masuk akal gak. Padahal banyak sekali perintah agama dalam kehidupan ini. Bukan hanya perintah agama, dalam kehidupan ini pun kita seringkali meyakini sesuatu yang tidak bisa dinalar dengan akal dan tidak bisa diterima oleh logika. Tapi kita yakin ngandalin logika mboten teko. Contohnya saiki malam Kemis wage, aku tak ngomong saiki malam Minggu, sampean mesti protes padahal sampean ya ora ngerti rupane malam Kemis wage iki ijo apa abang ya ora ro, tapi yakin sekali ini malam Kemis wage. Tidak bisa terlihat, tidak bisa dipegang. Makanya niku jadi kalau kita hanya mengandalkan syariat saja tanpa adanya hakikat, itu seperti perbuatan atau pergerakan orang-orang Nasrani. Ingkang awal iku maghdub, ingkang sani iku dolal. Ingkang awal niku contone hakikat tanpa adanya syariat niku awal niku itu maghdub, dibenci. Lah yang kedua itu syariat tanpa adanya hakikat, ingkang sani iku dolal. Dolal itu tersesat. Dolalah. Jadi kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Dolalah itu artinya tersesat. Lek dilalah kersane Allah, dilalah kersane ngalah niku sanes dolalah niki. Jadi dilalah kersane ngalah niku cara bahasa Arabe kul min indillah. Bahwa segala sesuatu itu dari Allah. Niku terus karo wong Jawa di penakne soalnya ilate wong Jawa karo ilate wong Arab niku ora padha. Dadi kulum min indillah dadi dilalah kersane ngalah. Ngoten niku lho. Jadi banyak sekali loh bahasa-bahasa Arab yang menjadi bahasa Jawa karena adaptasi. Contoh malih enten. Si A duwe anak wedok, si B duwe anak lanang. Akhirnya anak lanang karo anak wedok niki nikah. Maka antara si A dan si B dadi besan. Ngaten nggih? Niku sajane mboten besan. Bahasa Arab niku bi ihsan. Ini saestu. Soale
jenenge wong nikah niku kan ngarepne kebaikan. Maka dari pertunangan, dari pernikahan inilah akan kemudian lahir generasi yang soleh-solehah. Maka pernikahan itu tujuannya bagus. Dari kebagusan ini kemudian muncul bi ihsan. Maka asibe iki menjadi besan iku asine bi ihsan. Wong Jawa kan penak. Bi ihsan iki kan angel ilate. Wis besan ae lah. Jawa dilawan. Nah, ya to. Nah, niku banyak sekali niku napa nggih bahasa Arab dadi basa Jawa. Ngilmune Islam ingkang sejati iku arep kumpul syariat, hakikat, thariqah, makrifat. Jadi Islam itu yang betul-betul benar. Niku pertama syariat. Syariat itu ibadah kita. Salat jemput, sujud, ruku, ngadeg, Allah takbir. Niku syariat niku. Nah, bagaimana sholat ini biar menjadi betul, maka kita harus mempelajari ilmu syariat. Ilmu syariat itu apa? Ilmu yang mempelajari tata cara kita untuk ibadah kepada Allah biar bener. Niku jenenge ilmu syariat. Maka ditata, wudu niku sing apik piye, sholat niku sing apik piye, niku ilmu syariat. Setelah kita noto syariate, sholate yo noto bener, syarat rukunya betul, terus penjiwaannya betul, sehingga kita sholat bukan hanya sekedar gugur kewajiban. Sholat baru langsung ngalih. Tidak ada nilai plusnya di dalam sholat, sehingga inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Sholat adalah kewajiban yang ditentukan waktunya. Sholatnya ora tau qada, yo mesti sesuai tepat waktu. Terus bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Tanha anil fahsya'i wal mungkar. Ya benar-benar nyata efek daripada sholat kita. Kalau sholatnya sudah seperti ini, kemudian kita naik ke level selanjutnya, yaitu hakikat. Nah, inilah hakikatnya kita beragama, hakikatnya kita beribadah. Kemudian torikoh ini jalan. Terus nanti ke makrifat. Nah, alhasil niki masalah hakikat, torikoh, makrifat niki lek dijelasne niki panjang. Ada syariat sirian. Alhasil setuhune Allah Subhanahu wa taala iku wis ndadekake wudu utawa tayamum lan adus den dadekake setengah saking asbabe thaharah zahir. Alhasil ataupun kesimpulannya bahwa Allah itu mewajibkan wudu. Niki wajib wudu niku soalnya perintahnya enten teng Al-Qur'an niku, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholat niku perintah wudu, perintah bersuci, perintah thaharah. Allah itu mewajibkan wudu, tayamum, mandi bagi yang punya hadas besar. Allah mewajibkan seperti itu bagian daripada asbab thaharah zahir, bagian daripada kita dalam rangka upaya mensucikan zahir. Ndek mun kula terangne, kalau mandi itu kenapa harus membasuh seluruh badan. Terus kalau keluar mani harus mandi besar, kalau kencing berak hanya wudu pun kula terangne. Makanya kula terangne malih bulet kaya benang ruwet. Artinya bahwa itu sebagai upaya mensucikan zahir. Jam pinten niki, Bun? Mongko wajib sira kabeh arep ngati-ngati ing dalem hasile thaharah zahir supaya bisa hasil thaharah batin. Maka kita diusahakan untuk
menghayati atau kita berhasil dalam membersihkan zahir. Karena apa? Karena kalau kita berhasil wudu kita betul sesuai dengan tata cara, doa-doa kita baca dan semuanya dilakukan, kalau zahir kita berhasil dalam wudu, maka batin kita pun akan menjadi suci. Lan yoiku toharoh kolbur rohani, dari batin kita atau hati kita juga bisa menjadi suci. Lan senajan ono hasile pitulung gelem suci iku saking pitulunge Allah bloko, tetapi neto wajib ingatase kawula arep ijtihad. Walaupun bahwa kita mau untuk bersuci ataupun tidak, itu karena pitulunge Gusti Allah, itu karena taufik dari Allah. Kita mau wudu, oleh Allah nggak memberikan petunjuk, ya nggak mungkin. Tetapi meskipun itu pitulunge Gusti Allah, tetapi wajib bagi hamba untuk ijtihad, untuk usaha, untuk bersungguh-sungguh. Kalau kita sakit, nah, jadi gambarannya ngaten, niki masalah ijtihad. Kalau kita sakit, maka kita boleh-boleh saja berkeyakinan bahwa lek Gusti Allah marasne ya waras. Masih ora usaha ya waras. Lek Gusti Allah marasne. Tetapi lek pengen waras, ya lek pengen waras itu kan kudu usaha. Kudu ditukokne obat. Lek ora kuat tuku obat, ya mara nanggone kiai umpama njaluk uyah, umpama to njaluk banyu putih. Niki ikhtiar agar kita sembuh. Lek ndonga langsung karo Gusti Allah ora apa-apa. Ndonga langsung mboten masalah, mboten dilarang. Tapi untuk kesembuhannya ini harus melalui perjuangan. Maka namanya ijtihad. Meskipun pitulung masalah sesuci itu urusannya Gusti Allah, tapi sebagai hamba harus mempunyai keinginan atau perjuangan. Tegese apa? Tegese arep nemen-nemeni ing dalam hasile. Artinya bahwa kita wudu itu tetap kita harus berusaha agar kita wudunya betul sebagai hamba, sehingga nanti pertolongan Allah akan lebih mudah kalau kita mau berusaha, kan ngaten nggih. Ya Allah luwih seneng wong sing cara dhuwit niku, luwih seneng wong sing oleh dhuwit kanthi kerja timbangane ora kerja tapi ngarep-ngarep dhuwit, kan ngoten. Kan ngaten nggih. Tegese arep nemen-nemeni ing dalem hasile. Wus dawuh sapa Allah Subhanahu wa taala ing dalem Quran. Wala in jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Niki ayat niki menawi kula tingali teng Al-Qur'an niku surat Al-Ankabut ayat terakhir. Niku dawuhe mboten ngaten niki. Dawuhe walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Tapi lihat mriki ditulis wala in jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Lah ini artinya apa? Mbah Soleh Darat itu hanya memperjelas kandungan ayat niku, tegese lamun podo nemen-nemeni sira kabeh, nemen-nemeni sira kabeh ing dalem oleh ira nglakoni perintah ingsun. Kalau kamu bersungguh-sungguh mau menjalankan perintah saya, kata Allah, mongko yekti nuduhake ingsun ing menungso kabeh ing dedalan agama ingkang hak tumeka ketemu marang ingsun, tumeka ketemu marang ingsun. Allah ngendika
Kalau kamu bersungguh-sungguh untuk mencari saya, akan saya tunjukkan jalan untuk menemui saya, kan ngaten. Tapi syaratnya sungguh-sungguh. Maka apapun yang kita lakukan, baik itu wudu, baik itu sholat, itu harus kita dalami, harus kita pelajari ilmunya, agar kita wusul. Wusul niku artinya benar-benar apa yang kita lakukan bukan hanya aktivitas yang kosong, tapi berisi. Sholat awake dhewe berisi, wudune awake dhewe iki berisi. Sehingga bukan hanya suci zahir saja, tapi suci batin. Karena untuk menghadap Allah kita harus suci, kan ngaten. Nah, sehingga pada saat kita beribadah bukan hanya sekedar gugur kewajiban, tetapi mempunyai nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Iklam niku cara Jawa niku ya anulah werwa peringatan gitu. Werwa sira setuhune wudu batin iku ibarat bersih-bersih ati saking sifat madmumah. Ketahuilah bahwa wudu secara batin, nah wudu kan biasanya bersih anggota badan. Tapi wudu secara batin itu artinya apa? Artinya membersihkan sifat madmumah, sifat yang tercela. Sifat yang tercela itu ada di dalam hati. Contohnya mempunyai pikiran hasud, mempunyai pikiran jahat terhadap seseorang, pikiran hasud, macam-macam niku, sifat iri, dengki dan sebagainya ada di dalam hati. Ini dibersihkan oleh wudu secara batin. Terus lan sifat hayawaniyah, dan membersihkan sifat hewan. Manusia itu kan sajane hewan. Kan nggih, hayawanun natik. Jadi hampir sama-sama makhluk hidup. Hewan ya makhluk hidup, manusia ya makhluk hidup. Tapi kebetulan manusia ini mempunyai hati. Hati yang kita maksud itu bukan hati gambar godhong waru terus enek abang-abangin sanes niku lambang cinta niku. Jadi hati, setiap hewan iki punya hati, lek jenenge hati. Menungso iki ada hati, tapi lek sing bentuke zahir. Tapi hati secara batin itu ruhani kita yang diciptakan oleh Allah di alamul misak, sehingga kita menjadi seseorang yang menjadi duta atau yang menjadi napa niku menjadi hamba di bumi ini yang menjadi perwakilan untuk menyembah Allah. Itu manusia. Hewan dan sebagainya tidak kena khitab. Tapi menungso niku gak nglakoni ngibadah oleh dosa, oleh hewan niku kan mboten. Struktur makhluk hidupnya hampir sama. Lah sifat hewan niku kan nggih maem, awake dhewe ya mangan. Diwalik. Hewan niku mbadhuk, awake dhewe mangan. Hewan niku ngising, awake dhewe beol. Kan ngaten nggih, sami-sami niki. Apa yang dimakan kita keluar. Hewan niku nggih ngombe, awake dhewe ya ngopi, awake dhewe ya ngeteh. Mulane kula tak ngeteh riyin. Nyuwun sewu, bismillah. Sama-sama hewan yo nganu kuwi. Tapi yang tidak boleh dimiliki oleh manusia sifat hewan. Sehingga pada saat manusia niku pengen kawin, ya ada tata caranya. Ben gak dosa nikah dulu. Nikah kan ngaten. Angkah tuka wa zawastuka. Si fulan sapa bil mahril. Meskipun hanya sebatas segot, hanya sebatas bahasa. Mana saya nikahkan kamu dengan Siti sopo, hanya sebatas itu. Terus dijawab saya terima nikahnya. Setelah terucap segot pernikahan atau akad nikah, hubungan intim menjadi boleh, hubungan intim menjadi halal. Tapi selama belum ada akad nikah,
haram dan itu zina. Niku bedone niku ada aturan kalau di dalam Islam niku. Nah karena segala sesuatu itu ada aturannya. Beda karo hewan. Hewan niku ora peduli mboke. Ora peduli kok malah arep ngomongane. Ora peduli mboke, ora peduli mbakyune. Pokoke kok gedene padha, ya wis kena ditumpaki. Nek wong gak padha. Nah, ini aturan. Makanya untuk menghilangkan sifat hayawan niku lho. Niku fungsinya membersihkan batin melalui wudu. Dan wudu secara zahir membersihkan badan, tapi secara batin membersihkan sifat-sifat sing ngaten niku. Pertama sifat madmumah, sing kedua sifat hayawan. Lan sifat syaitoniyah, yang ketiga membersihkan sifat syaitoniyah. Sifat syaitoniyah itu sifat yang menempel pada setan. Artinya bahwa setan itu pekerjaannya selalu menggoda manusia. Setan kan yo sami kali iblis. Iblis itu, setan itu sama-sama menjadi makhluk yang durhaka. Lek hewan itu kan buatan durhaka, tapi lek setan, iblis itu kan durhaka. Berarti iblis niku sebetulnya menjadi menjadi makhluk yang terlaknat. Setan itu juga sama, setanur rajim menjadi makhluk yang terlaknat. Itu bukan karena kebodohannya, bukan karena dia itu tidak mengakui bahwa Allah niku Tuhannya, niku mboten. Iblis niku pinter, bahkan beribu-ribu tahun menjadi kepala malaikat. Saking pinter iblis niku, mengakui bahwa Allah itu Tuhannya, mengakui sekali. Tapi kenapa sekarang menjadi musuhnya Allah Subhanahu wa taala? Kenapa sekarang dia menjadi makhluk yang terlaknat? Karena apa? Hanya karena kesombongannya. Tidak mengakui Nabi Adam, tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Padahal sujud dengan Nabi Adam niku perintah Allah. Sementara iblis egosentrisnya terlalu tinggi, bahwa asal muasal terciptanya Adam dari tanah, sedangkan saya dari api. Api kedudukannya lebih tinggi daripada tanah. Wilayah menurut iblis. Padahal makhluk selain Allah tidak ada yang bisa untuk menilai ini lebih baik, lebih buruk, kecuali Allah sendiri yang lebih baik. Maka penilaian iblis bahwa dia lebih mulia sehingga dia merasa sombong, tidak mau sujud kepada Nabi Adam, hanya karena kesombongan niki. Jadi mboten karena tidak mengakui Allah sebagai Tuhannya, mboten, tapi sombong enggak gelem karo Nabi Adam. Niki sifat setoniyah semacam inilah, sehingga kadang-kadang kita itu merasa, ya nyuwun sewu, merasa bahwa lebih ngalim, lebih pinter, sehingga angel tuturane. Cara nang ngene grup WA niku angel karena kita merasa lebih. Tapi kalau kita mau turun sedikit, kita menyadari bahwa kita itu makhluk yang di atas langit ada langit, di atas pintar ada orang yang lebih pintar, dan orang di atas orang kaya ada orang yang kaya lagi. Dan sesungguhnya bahwa kepintaran, kekayaan semuanya hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita dunilah saidik sifat seperti itu. Itu namanya sifat setoniyah. Fungsinya wudu membersihkan seperti itu secara batin. Sifat madmumah, sifat hayawan, sifat setoniyah. Lan bersih saking sekabehane warnane dosa zahir lan dosa batin. Dosa zahir ini dosa yang terlihat. Dosa yang terlihat. Kalau dosa batin ini dosa yang tidak terlihat. Apa ada dosa yang tidak terlihat? Ada. Jenengan angen-angen nelek karo wong niku kan mboten ketinggal. Niku pun dosa. Jadi angen-angen nelek padahal wonge ya ora elek, tapi angen-angen nelek.
Ada lagi dosa yang tidak terlihat oleh siapa-siapa, hanya kita yang tahu. Niku dosane jenengan teng kamar, ora enek sapa-sapa terus ndelok film ngono kuwi. Ora enek sing ngeruh ya. Jadi istilahnya membersihkan dosa zahir dan dosa batin. Mengkono ikulah wudu batin. Seperti itulah yang dimaksud dengan wudu membersihkan batin. Kalau wudu membersihkan zahir, kemarin sudah diterangkan mulai dari wajah, kemudian tangan, kemudian sebagian kepala, terus kaki. Jadi wudu niku rukune dan sekawan yang sifatnya pekerjaan, sifatnya fi'liyah. Kalau pertama niat dan yang terakhir tartib, itu bukan pekerjaan. Niat itu bahasa hati, tartib itu runtut. Maka aktivitas wudu atau rukun fi'liyahnya itu ada 4, yaitu wajah, terus tangan, kedua tangan, terus sebagian kepala dan kaki, kedua kaki. Mongko ikulah ibarate sucine penganggo. Mongko ikulah ibarate sucine penganggone pakaian. Maka itulah diibaratkan seperti pakaian. Mongko sakwise mengkono nuli madhep atine marang Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka wudu itu sebagai sarana mensucikan zahirnya kita itu memakai pakaian yang bersih, batinnya itu juga kita suci. Karena ini apa? Kebersihan dari zahir dan batin ini sarana untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan suci. Inilah usaha kita, inilah ikhtiar kita pada saat kita itu dipanggil oleh Allah untuk menjalankan sholat, maka kita diharuskan untuk wudu. Wudu zahir itu anggota badan kita, dan wudu batin itu hati kita. Sehingga zahir batin awake dhewe suci madhep nang ngene Gusti Allah mempunyai nilai tambah atau nilai plus, bukan hanya menjalankan gugur bukan hanya sekedar menjalankan kewajiban atau gugur kewajiban, dan bukan hanya menjalankan rutinitas yang tanpa arti, tapi berisi ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Niki ketinggalan pun dalu jam pinten? Jam 09.00 lebih. Boten krasa. Niki barangkali sampun mendalu, menjing diterusne malih insyaallah. Mugi-mugi kita sedaya dipun paringi umur panjang, dipun paringi istiqomah ngibadah dumateng Allah Subhanahu wa taala, lan dipun paringi napa semangat dalam thalabul ilmi. Amin ya rabbal alamin. Para bapak, para hadirin, para ibu, para rawuh yang kawula hormati, saking kawula cekap semanten kula bolak-balik kula baleni malih, sejatosipun kula kali panjenengan niki sami-sami ngaos, sami-sami belajar. Bedone kula niki ngomong, panjenengan mirengne ngaten tok. Jadi ada kekeliruan niku sampun wajar karena kita sebagai manusia. Saking kawula mugi-mugi enten manfaate anggen kula matur teng ajengipun panjenengan. Kupat kecemplung santen, lepat nyuwun ngapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.